Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, di sini kami akan menjelaskan tentang etika murid terhadap guru. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Afifah Lailiyah dengan NIM 20201042, Ainaya Al-Fathah Zuhrin Nada dengan NIM 20201043, dan Eka Harisma dengan NIM 20201054. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau tunggal atau eta jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari pengertian di atas, kita hendaknya mencoba mengaitkan dengan kemajuan pendidikan yang tidak hanya terpatri pada pengetahuan, namun juga etika yang berdampak positif untuk anak didik. Di sini, pengertian murid adalah orang yang menuntut ilmu kepada guru untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru. Murid haruslah mempunyai adab atau etika yang baik. Menurut Syekh Ahmad Nawawi, adab murid terhadap guru adalah murid harus taat kepada guru terhadap apa yang diperintahkan di dalam perkara yang halal. Berikut etika murid terhadap guru, yaitu murid harus menghormati guru, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru karena perilaku itu bisa membuat guru senang. Ketika murid bertemu guru di tepi jalan, hendaknya murid menghormati guru dengan berdiri dan berhenti. Murid hendaknya menyiapkan tempat duduk guru sebelum guru datang. Ketika duduk di hadapan guru harus sopan seperti ketika sedang sholat, yaitu dengan menundukkan kepala. Murid harus memperhatikan penjelasan guru. Murid jangan bertanya ketika guru sedang lelah. Ketika duduk dalam suatu majelis pelajaran, murid hendaklah tidak menoleh-noleh ke belakang. Murid jangan bertanya kepada guru tentang ilmu yang bukan di bidangnya atau bukan ahlinya. Murid harus memperhatikan penjelasan guru dan mencatatnya untuk mengikat ilmu agar tidak mudah hilang. Murid harus berprasangka baik terhadap guru, dan semua hal di atas sangatlah penting bagi seorang murid, karena dengan adanya hal tersebut di dalam dirinya, maka ilmu yang dia peroleh akan sangatlah bermanfaat, insyaallah. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja faqama Abdullah ibn Qudafata faqala man abi faqala abuka Qudafatu thumma aksaru ayyakula saluni fabaraka Umar ala rukbatayhi faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan fakasata. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu Abdullah bin Hudzafah menghadap kepadanya dan berkata, siapakah bapakku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapakmu Hudzafah. Ketika semakin banyak pertanyaan, Nabi bersabda, bertanyalah kepada kalian kepadaku. Maka Umar turun berlutut seraya berkata, kami ridho Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Maka Abdullah bin Hudzafah terdiam. Haddatsana Utsman qala akhbarana Jarir
an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillahi fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilaihi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abu Musa berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang fisabilillah atau di jalan Allah? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat. Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab, barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah azza wa jalla. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma' syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira qalat faqala innama dhalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengerti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Aisyah berkata, maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Aisyah berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan atau amalan. Akan tetapi, barang siapa yang didebat, hisabnya pasti celaka. Haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana ibnu Abi Maryam amba'ana Yahya bin Ayyub an ibni Juraij an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ta'lamul ilma lituba huwa bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun naru. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang-orang bodoh dan menghiasi majelis. Barang siapa melakukan hal itu, maka baginya neraka. Haddatsana Harun haddatsana bin Wahbin haddatsani Malik bin Khair Ziyadi an Abi Qabilil Ma'afiri an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati malam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu qala Abdullah wa sami'tuhu ana min Harun. Telah menceritakan kepada kami Harun telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab telah bercerita kepadaku Malik bin Al-Khair Az-Ziyadi
dari Abu Qabil al-Ma'afiri dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Pada jalur sanad di atas dapat disimpulkan bahwa sanad tersebut dilihat dari kualitas perawi. Terdapat salah satu perawi yang buruk hafalnya, yakni Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Pada jalur sanad Bukhari nomor 100 tersebut terhindar dari syuhud, kejanggalan, dan ilat atau cacat. Seluruh periwayat rawi hadis tersebut bersifat thiqah dan sanadnya mutawatir dari sumber hadisnya, yakni hadis Nabi Muhammad SAW kepada mukharij, yakni Imam Bukhari. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas sahih al-sanad dan termasuk ke dalam kategori hadis sahih. Pada jalur sanad hadis Bukhari nomor 120 tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat salah satu perawi yang bertuduh dusta, yakni Mansur bin Al-Mu'tamir, sehingga hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Pada jalur sanad hadis Ibnu Majah nomor 250 tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat dua cacat pada perawi, yakni makbul, yakni Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dan ada yang buruk hafalnya, yakni Yahya bin Ayyub, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Pada jalur sanad hadis Ahmad nomor 21.693 tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat dua cacat pada perawi. Yang saduk la ba'sa bin, yakni Harun bin Ma'ruf, yang buruk hafalnya, yakni Huyai bin Hani bin Nadir, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Syarah hadis. Yang pertama, Abu al-Yaman memberitahu kami dan berkata bahwa Suhaib Zuhairi mengatakan bahwa Anas bin Malik mengatakan kepada saya bahwa Rasulullah keluar. Lalu Abdullah bin Hudzafah berkata dari ayahku bahwa dia berkata, ayahmu Hudzafah. Kemudian dia lebih sering berkata, tanyalah. Umar bersimpuh di atas lututnya dan berkata, kami ridho kepada Allah dengan Islam sebagai agama dan dengan pujian dan sallallahu alaihi wasallam, dan dia diam. Yang kedua, dalamnya ada pernyataan bahwa perbuatan hanya dihitung dengan niat baik, dan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam wajin adalah khusus untuk mereka yang berjuang untuk membuat kalimat Allah yang maha tinggi, dan di dalamnya tidak apa-apa menjadi penanya. Yang ketiga, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah bahwa Aisyah istri Nabi SAW tidak mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi sampai dia mengerti, dan Nabi bersabda, siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Berkata, maka aku akan bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Aisyah berkata, maka Nabi bersabda, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan, akan tetapi barang siapa yang didebat hisabnya pasti celaka. Kesimpulan, dalam konsep mencari ilmu, etika terhadap guru sangatlah diperlukan. Etika melibatkan menganalisis dan menerapkan konsep-konsep seperti benar dan salah, baik dan jahat, dan tanggung jawab. Etika terutama berkaitan dengan dampak tindakan tertentu pada orang lain. Dan etika sering disebut sebagai kesantunan. Etika adalah penentu kebahagiaan seorang. Kekurangan etika akan membawa kehancuran, dengan etika akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis. Para jalur sanad yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sanad tersebut dilihat dari kualitas perawi. Terdapat salah satu perawi yang buruk hafalannya, yakni Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin
Abdullah bin Syihab, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Pada jalur sanad hadis Bukhari nomor 100 tersebut terhindar dari syuzus atau kejanggalan dan ilat atau cacat. Seluruh periwayat atau rawi hadis tersebut bersifat thiqah dan sanadnya mutawatir dari sumber hadisnya yakni Nabi Muhammad SAW sampai pada sanad dan termasuk ke dalam kategori hadis sahih. Pada jalur sanad Bukhari nomor 120 tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat salah satu perawi yang bertuduh berdusta, yakni Mansur bin Al-Mutamir, sehingga hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Pada jalur sanad hadis Ibnu Majah nomor 250 tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat dua cacat pada perawi yang makbul, yakni Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dan ada yang buruk hafalnya yakni Yahya bin Ayyub, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Pada jalur sanad hadis Ahmad nomor 21.693 termasuk tersebut, jika dilihat dari kualitas perawi, terdapat dua cacat pada perawi yang saduk la ba'sa bin yakni Harun bin Ma'ruf, yang buruk hafalannya yakni Huyai bin Hani bin Nadlir, sehingga hadis tersebut termasuk hadis hasan. Oleh karena itu, untuk menentukan kesahihan matan harus mengetahui jalur sanad perawi, baru bisa menyimpulkan kualitas hadis tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.